Halo semua, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan belajar tentang GraphQL. Jadi apa itu GraphQL? GraphQL adalah sebuah query language untuk API. Artinya, ketika kita melakukan request data, kita menggunakan query dan mengambil datanya sesuai yang dibutuhkan. GraphQL ini dibuat oleh Facebook di tahun 2012 dan dipublish secara publik di tahun 2015. Nah, untuk query GraphQL ini berbeda ya dengan query yang ada di database. Untuk contoh query-nya seperti ini. Kalau kita lihat ini, query-nya ini mirip objek yang ada di JavaScript. Ini artinya, kita ingin mengambil data user, yaitu name dan email. Kemudian, GraphQL ini sebagai alternatif dari arsitektur REST API. Lalu apa yang ditawarkan GraphQL daripada REST API? Yang pertama, yaitu untuk menyederhanakan endpoint. Katakanlah, kita ingin mengambil data user di REST API, maka kita harus membuatnya seperti ini ya. API/users. Kita get datanya ke route ini. Kemudian, kita ingin mengambil single users, maka kita ke route API users, kemudian berikan ID-nya. Dan seterusnya. Ingin menghapus dan mengupdate, kita buat lagi. Sedangkan di GraphQL, kita cukup membuat single route seperti ini, maka kita bisa melakukan hal yang di atas, yaitu mengambil data users, membuat users, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu untuk menghindari overfetching dan underfetching. Nah, ini biasanya terjadi di REST API. Overfetching ini artinya data yang berlebihan, sedangkan underfetching artinya data yang kurang. Contohnya di sini kita memiliki data post yang terdapat ID, title, content, dan seterusnya. Katakanlah kita hanya ingin mengambil title dan kontennya. Nah, ID, author, dan seterusnya, itu kan data yang berlebih ya. Nah, itulah yang disebut dengan overfetching. Karena kita mendapatkan data yang berlebihan. Padahal kita hanya ingin title dan konten. Tapi di sini, kita malah mendapatkan ID, author, is favorite, dan seterusnya. Sebaliknya untuk underfetching, misalnya di sini terdapat data yang kurang di postnya, misalnya jumlah like-nya. Nah, itulah yang disebut dengan underfetching. Lalu bagaimana GraphQL bekerja? Nah, supaya GraphQL bekerja, kita harus membuat skema. Skema ini adalah representasi struktur data. Atau gampangnya bisa teman-teman anggap kumpulan data yang kita inginkan. Untuk contoh skemanya seperti ini, kita buat skema untuk user, yang mana di sini user memiliki ID, name, email, dan password. Nah, ini type user artinya adalah system type ya. Untuk system type-nya, ada beberapa yang bisa kita gunakan. Kemudian, untuk ID, name, email, dan password, ini disebut dengan field. Berikutnya, yaitu string, ID, itu adalah data type-nya. Untuk data type-nya, bisa kita gunakan selain string, yaitu boolean, integer, dan sebagainya. Setelah kita buat skemanya, kita juga harus membuat resolvers-nya. Resolvers ini adalah fungsi yang menangani query dan memberikan datanya. Contohnya seperti ini. Kita membuat function hello yang mereturn string hello world. Setelah kita membuat skema dan resolvernya, situlah kita melakukan operation type. Untuk operation type yang didukung oleh GraphQL, yaitu query, artinya mengambil data. Kemudian terdapat mutation, yaitu untuk melakukan perubahan data. Oke, cukup dengan teorinya. Selanjutnya kita akan praktek menggunakan GraphQL. Oke, di sini saya memiliki struktur project, yaitu directory client dan server. Nah, untuk bagian server sini, saya menggunakan Express.js sebagai backend-nya. Dan untuk kliennya, saya menggunakan React.js. Untuk memulainya, kita akan melakukan setup GraphQL di bagian servernya. Jadi, saya akan pindah directory dulu di bagian terminal. Saya pindah ke server. Di sini kita akan menginstal GraphQL-nya. Untuk paket manajernya, saya akan menggunakan Boon.
Silakan disesuaikan dengan paket manajernya teman-teman. Kita install GraphQL. Kemudian juga kita akan install GraphQL HTTP. Ini untuk melakukan validasi dan parsing query dari klien. Kemudian kita install. Berikutnya kita akan membuat skemanya dulu. Jadi di servernya saya buat lagi directory yang bernama GraphQL. Dalamnya saya buat file yang bernama schema.js. Kita masih menggunakan JavaScript ya. Kemudian kita import function yang bernama build schema from GraphQL. Kemudian kita buat variabel yang bernama schema yang isinya build schema. Nah, function build schema ini kita harus memberikan argumen berupa string ya untuk membuat skemanya. Nah, di sini kita akan menggunakan template literal, tapi supaya lebih gampang dalam membuat skemanya, silakan teman-teman install ekstensi yang bernama GraphQL Syntax Highlighting. Ini supaya kita mendapatkan highlight pada skemanya. Setelah selesai, silakan close, kembali ke projectnya. Dan untuk mendapatkan syntax highlighting ini agak tricky ya. Yang pertama, silakan teman-teman buat variabel yang bernama GQL yang isinya string titik raw. Kemudian kita buat lagi variabel yang bernama type defs yang isinya kita gunakan GQL. Kemudian di sini kita berikan backtick atau template literal. Di dalam template literal inilah kita buat skemanya. Kita buat type query. Nah, query ini adalah special name ya, untuk bisa diakses oleh klien. Di dalam query inilah kita buat endpoint-nya. Misalnya, saya beri nama hello, yang mana endpoint ini akan mereturn data yang tipenya string. Dan di sini saya ingin tidak boleh kosong. Untuk itu, kita berikan tanda seru. Setelah itu, kita ekspor skemanya. Kemudian, kita gunakan variabel type defs ini di dalam build schema. Kita berikan argumennya type defs. Setelah itu save. Kemudian, kita buat resolvernya supaya menangani logiknya. Jadi di projectnya, dalam directory GraphQL, saya buat lagi file yang bernama resolvers.js. Sini saya buat objek yang bernama root. Sinilah kita buat methodnya. Dan untuk methodnya ini harus sama ya dengan endpoint yang dibuat di sini. Supaya lebih gampang, saya akan split dulu di resolvernya. Kita harus samakan dengan endpoint yang ada di query, yaitu hello. Kemudian di sini kita return sesuai dengan tipe datanya yang ada di skema ini. Yaitu misalnya saya buat hello world. Setelah itu kita akan ekspor objeknya. Kemudian kita gunakan resolver dan skema ini di express-nya. Jadi saya akan ke index. Sini saya close dulu skemanya. Kemudian kita import yaitu skema yang telah dibuat tadi. Kemudian juga kita import yaitu root dari resolvers. Kemudian juga kita import create handler dari GraphQL HTTP /lib /use /express. Kemudian kita daftarkan create handler ini ke express.js-nya. Kita buat app.all. Kita berikan path-nya yaitu GraphQL. Kemudian kita gunakan function-nya yaitu create handler. Dan di sini kita berikan settingannya yaitu kita berikan skemanya dan root value-nya yaitu root. Oke, tinggal kita tes. Nah, untuk pengetesannya saya tidak menggunakan Postman ataupun yang lainnya. Sini saya menggunakan GraphQL. Dan supaya mudah dalam penggunaan GraphQL, kita akan menginstal library lagi yang bernama Ruru. Kemudian kita install. Setelah itu kita import Ruru HTML from Ruru/server. Kemudian kita buat path tambahan lagi untuk Ruru servernya.
Mana metode get. Di sini saya buat path-nya slash. Kemudian kita berikan function handlernya. Di sini kita tetapkan res.type, yaitu HTML. Kemudian kita return res.end. Kita berikan peluru HTML. Oh sorry, HTML-nya huruf besar semua. Nah, seperti ini benar. Kemudian di sini kita berikan konfigurasinya, yaitu endpoint untuk GraphQL-nya ya. Yaitu di sini /GraphQL. Yang telah kita buat di app.ao. Kita berikan /GraphQL. Setelah itu save. Dan kita akan coba. Oke, kita lihat ke browser. Oke, ini adalah tampilan dari peluru HTML-nya. Kemudian kita coba untuk melakukan query. Untuk melakukannya, silakan teman-teman buat dalam kurung seperti ini, kurung kerawal. Kemudian nama endpoint-nya yang telah kita buat di skemanya, yaitu hello. Setelah itu kita jalankan. Silakan teman-teman klik icon yang warna pink ini. Maka di sini kita mendapatkan respon berupa JSON. Ini sebelah kanan. Saya perbesar dulu. Di sini kita mendapatkan data yang di dalamnya terdapat hello, yaitu data yang kita inginkan, yang isinya yaitu hello world. Oke, next kita akan coba membuat service tentang blog. Yang pertama saya akan membuat dummy database. Jadi dari Tori server saya buat file yang bernama db.js. Untuk isinya silakan teman-teman copy dari source code-nya. Untuk datanya sendiri terdapat data authors dan post. Jika sudah close, kemudian kita buat skemanya. Saya close lagi sidebar-nya. Sini kita ganti untuk endpoint hello. Kita buat endpoint baru yang bernama post, yang tipe datanya array. Kemudian di dalam array ini kita buat lagi tipe data, yaitu object. Nah, di sini kita akan membuat type system baru yang bernama post, yang mana nanti type system post itu kita gunakan di dalam array ini. Jadi di bawah type query, kita buat lagi type, yaitu post. Oh ya, untuk penamaan type system ini direkomendasikan menggunakan style Pascal case ya. Kemudian di sini kita buat field untuk post. Yang pertama yaitu ID, yang tipe datanya ID. Tipe data ini merupakan spesial tipe data ya, yang dibawa oleh GraphQL. Ini digunakan untuk unique type ya. Kemudian ini saya ingin tidak boleh kosong, jadi kita berikan tanda seru. Kemudian kita buat lagi field yang bernama title, yang tipe datanya string. Saya ingin juga ini tidak boleh kosong. Kita buat lagi field yang bernama content, yang tipe datanya string. Dan juga ini tidak boleh kosong. Dan yang terakhir yaitu author. Dimana di sini untuk tipe data author, kita akan isi lagi sebagai type system baru yang bernama authors. Jadi nanti kita relasikan ya. Jadi di bawah type post, kita buat lagi type system yang bernama author, yang memiliki field ID, tipe data ID, tidak boleh kosong. Kemudian name-nya yaitu string. Ini juga tidak boleh kosong. Kemudian kita gunakan type system author ini di field author yang ada di type system post. Jadi kita relasikan, kita buat author, dan di sini kita berikan tidak boleh kosong. Setelah itu kita gunakan type system post ini di endpoint post di dalam array. Kita berikan di sini post. Saya ingin tidak boleh kosong dan juga tidak boleh kosong. Jika sudah save, kita buat resolver-nya. Pertama kita import data post-nya yang dari dummy database, yaitu post. Kemudian kita hapus method hello-nya. Kita ganti menjadi post. Ingat ya, kita samakan methodenya dengan endpoint yang telah kita buat, yaitu di sini post. Sini kita buat post, yang mana return post. Jika sudah save, kita coba. Sini kita ganti bukan hello untuk query-nya,
tapi post. Kemudian di sini kita ingin ambil data apa saja yang ada di post. Misalnya di sini saya ingin ambil data title, kemudian saya ingin ambil konten. Jika sudah, kita jalankan, maka di sini kita mendapatkan data post, yaitu title, konten. Kemudian kalau kita ingin nilai author, tinggal kita buat lagi di query-nya author. Di sini kita buat lagi begini. Misalnya kita ingin mengambil name author. Jika sudah, kita jalankan query-nya, maka di sini kita mendapatkan data author. Oke, berikutnya kita akan membuat mutation-nya. Tapi sebelum itu, kita akan refresh ulang untuk GraphQL-nya supaya errornya hilang ini. Caranya, silakan teman-teman klik icon ini, kita refresh. Oke, errornya hilang. Kembali ke text editor, ke schema. Di sini kita tidak membuat endpoint mutation ini di dalam query. Karena ingat ya, query itu untuk mengambil data, sedangkan mutation untuk perubahan datanya. Untuk itu kita buat type system baru. Yang pertama, type mutation. Nah, type mutation ini sama dengan type query ya, yaitu untuk membuat endpoint. Jadi di dalam type mutation-nya kita buat endpoint. Yang pertama, add post. Setelah itu, karena nanti klien mengirimkan data, maka sini kita akan menangkap datanya. Caranya, di depan nama endpoint-nya, kita tambahkan dalam kurung seperti ini. Kemudian di dalam kurungnya, kita tambahkan parameter. Misalnya, teman-teman buat ID, kemudian kita berikan tipe datanya, yaitu string. Tapi di sini karena lumayan banyak ya, data yang akan kita terima nanti. Jadi, saya buat seperti ini. Saya beri nama input post untuk nama parameternya. Kemudian untuk tipe datanya, kita akan buat nanti type untuk input postnya. Saya beri nama input post. Kemudian kita buat type system untuk input post. Di sini kita tidak menggunakan keyword type, tapi kita gunakan keyword bernama input. Ini khusus untuk inputan ya. Kemudian kita berikan namanya, yaitu input post. Setelah itu kita buat field-nya, atau data apa saja yang akan kita terima. Di sini misalnya title, tipe datanya string, tidak boleh kosong. Kemudian konten, tipe datanya string, tidak boleh kosong. Dan yang terakhir, author, ID. Tipe datanya ID, dan tidak boleh kosong. Setelah itu, di bagian endpoint add post-nya, sini saya akan berikan post. Kemudian save. Setelah itu kita buat result for-nya. Kita buat add post untuk nama methodnya. Kemudian kita buat parameter untuk menangkap datanya. Namanya data. Dan untuk parameter kedua kita bisa gunakan request. Tapi di sini saya tidak menggunakan request, saya menggunakan data. Dan di sini saya langsung extracting datanya, yaitu input post. Input post ini dari skema yang telah kita buat ya. Ini dari parameter yang telah kita buat di end post, di endpoint add post, yaitu input post. Setelah itu kita akan coba membuat validasi sederhana. Kita akan cek if input post titik title dot length itu kurang dari 5. Maka di sini kita buat error, yaitu error. Kita berikan pesannya input invalid. Kemudian kita throw errornya. Untuk saat ini, errornya kita buat seperti ini dulu. Nanti kita akan belajar cara membuat customize error. Setelah itu, kalau tidak ada error, kita akan mengambil data authornya. Jadi, saya akan import lagi untuk data author dari database-nya. Kita buat const author dari authors titik find. Setelah itu kita akan push datanya, yaitu post titik push. Kita push objek ya. Yang pertama ID. Untuk ID-nya saya buat random saja. Saya gunakan date. Kemudian title, yaitu dari
input post titik title, kemudian konten itu dari input post titik konten. Kemudian untuk autornya, setelah itu saya akan menangkap jumlah datanya. Kemudian saya buat variabel untuk mengambil last index, count kurang 1. Yaitu saya akan return post dari last index. Setelah itu save, kita akan coba, kita refresh dulu. Oke, kita hapus untuk query-nya. Untuk melakukan mutation, teman-teman buat query seperti ini, mutation, kemudian nama endpoint-nya yaitu add post. Setelah itu kita berikan parameternya yaitu input post. Kita berikan datanya yaitu yang pertama title. Kita buat dulu untuk errornya. Misalnya di sini title-nya kurang dari 5 huruf ya. Kemudian kita buat lagi kontennya yaitu tes. Setelah itu kita berikan author ID-nya misalnya 2. Setelah itu kita ingin mengambil datanya misalnya title. Kita akan coba, seharusnya akan tampil error. Kita jalankan query-nya. Maka di sini kita mendapatkan pesan error yaitu input invalid. Karena di sini title-nya kurang dari 5. Tapi kalau kita buat lebih dari 5, tes 1, kita jalankan query-nya, maka di sini kita berhasil menambahkan data post-nya. Jadi kalau kita melakukan query, untuk mutation-nya kita hapus, kita jalankan query-nya, maka di sini kita mendapatkan tambahan data yang baru, yaitu tes 1. Kemudian kita akan belajar cara membuat custom error ke text editor. Silakan teman-teman ke index.js, di function create handler, kita tambahkan method bernama format error, tambahkan parameter yang bernama r. Setelah itu di dalamnya kita akan cek r.original error itu sama dengan false. Maka di sini kita return r. Ini artinya apabila ada error yang bukan kita handle, maka di sini kita biarkan GraphQL yang mengirimkan pesan errornya. Ini defaultnya seperti ini ya. Tapi kalau ada error yang kita handle, maka di sini kita return object. Nah, di sini kita akan kirim beberapa pesan error. Jadi di resolver-nya, misalnya saya akan tambahkan r.status yaitu 422. Saya save, kemudian ke index.js lagi. Kita akan return beberapa hal. Yang pertama, message-nya yaitu dari r.message. Kemudian saya akan kirim status yaitu dari r.original error titik status. Jadi status yang kita telah buat itu berada di objek original error. Tapi di sini supaya lebih aman, kita berikan optional chaining. Dan kemudian kalau tidak ada, kita buat statusnya 500. Dan yang terakhir, saya akan tambahkan path-nya. Untuk isinya yaitu r.path. Jika sudah save, kita coba. Kita kembalikan lagi query-nya. Tekan Ctrl Z. Kita hapus query di bagian bawah. Untuk title-nya, buat di bawah 5. Jalankan query-nya. Maka di sini kita akan mendapatkan pesan custom error yang telah kita buat, yaitu message-nya, kemudian statusnya, dan juga path-nya. Jadi seperti itu cara membuat custom error-nya. Dan yang terakhir kita akan coba mengakses GraphQL di sisi klien ke text editor. Sini saya akan membuat terminal baru. Kemudian saya akan pindah ke direktorinya ke klien. Kemudian saya akan jalankan React.js-nya. Setelah itu saya ke file React.js-nya. Di klien, src, kemudian di file app.jsx. Saya close lagi sidebar-nya. Yang pertama kita akan melakukan query. Nah, untuk melakukan query, caranya hampir sama ketika melakukan GET request di REST API.
kita menggunakan fetch, kemudian kita berikan URL-nya. Cuma di sini metode yang kita gunakan adalah post, bukan get. Dan di headers-nya kita menggunakan content type application.json/json, dan di bodinya sinilah kita akan memberikan query-nya. Nah, untuk lebih gampang dalam membuat query, kita bisa memanfaatkan GraphQL. Kita buat query, yaitu post, ambil datanya, yaitu ID, kemudian title, kemudian content, dan di sini saya butuh data author, yaitu name. Setelah itu, silakan teman-teman copy. Teman-teman silakan buat variabel yang bernama query, yang isinya template literal. Nah, di dalam template literal inilah kita paste query-nya. Saya rapikan dulu. Setelah itu, di body JSON stringify, kita berikan objek, kita berikan query-nya. Save. Kita lihat. Nah, di sini kita telah berhasil mendapatkan datanya. Jadi seperti itu cara melakukan query ya di sisi client. Berikutnya kita akan melakukan mutation. Di mutation juga caranya sama saja. Kita menggunakan fetch, kemudian kita menggunakan metodenya post, header-nya, content type application JSON, kemudian di body-nya kita berikan query-nya. Untuk query-nya kita copy lagi dari GraphQL. Kita kembali lagi, Ctrl Z. Nah, kita copy saja. Setelah itu balik ke text editor. Dan silakan teman-teman buat lagi variabel query yang isinya template literal. Kemudian di dalam template literal kita paste. Tinggal kita ganti saja untuk value dari title. Dan perlu teman-teman perhatikan, untuk tanda petik 2 tetap ada ya. Sini saya akan berikan datanya, yaitu title, dan di kontennya, data, konten. Untuk author ID-nya saya buat static saja. Setelah itu, kita gunakan query-nya di dalam JSON stringify. Kita berikan objek, kemudian query. Setelah itu save. Kita akan coba. Saya buat inspect dulu. Saya refresh. Sini kita akan coba ya. Dalam membuat error. Saya buat tes. Title-nya tes. Kontennya tes. Ini seharusnya error ya. Jika saya post, maka di sini tampil input invalid di konsolnya. Tapi ketika benar, tes 1, saya post, maka di sini tampil data tes satunya. Jadi seperti itu cara mengakses GraphQL di sisi klien. Itu saja bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.